Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Salam sukses istimewa. Hari ini kita Sekolah Sejahtera sangat-sangat bahagia karena hari ini insya Allah kita semuanya para pendidik di Sekolah Sejahtera, ada SMP, SMA, dan juga SMK Sejahtera serta Universitas Sejahtera. Tentunya kami para pendidik saat ini sedang merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Di sini saya Sutrisno bersama Pak Agus Budirahayu selaku guru senior di Sekolah Sejahtera yang kita sebut Dr. Haji Agus Budirahayu. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami hari ini ada sedikit bincang-bincang terkait mengenai Hari Pendidikan, Hari Kebangkitan Nasional. Setelah kita lanjutan, ini adalah lanjutan dari Hari Pendidikan Nasional di 2 Mei lalu, begitu ya Pak Agus ya. Hari ini kita akan ngobrol terkait Hari Kebangkitan Nasional. Yang kita usung tema hari ini untuk Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, kita petik makna dari tema ini kira-kira? Ya, kalau melihat tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini Pak ya, 2026 itu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Iya. Itu kan artinya mengajak kita semua. Kita semua. Ya, mengajak kita semua. Semua unsur untuk turut berpartisipasi semuanya ya. Mengawal bagaimana nanti generasi muda itu, konsepnya generasi muda ini ya, tunas bangsa ini ya. Generasi muda memimpin bangsa dan negara ini. Oh iya, jadi bagaimana nanti tunas bangsa ini memimpin bangsa dan negara ini, ada kedaulatan bangsa ini, kedaulatan negara kita ini. Nah itu ya. Nah maknanya kira-kira ini kan kalau kita terjemahkan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, makna yang tersembunyi atau tersirat yang bisa kita laksanakan sebagai kita juga termasuk generasi muda ya. Kira-kira apa ya? Kira-kira makna yang tersirat itu saat ini seperti melihat kondisi kita bandingkan di zaman penjajah dulu di era Budi Utomo. Berarti kita tahun ke 118 ya. Jadi 1908 sampai 2026. Kira-kira di kurun waktu 118 tahun ini apa yang bisa kita petik di sini? Mari kita melihat sejarah dulu ya. Jadi yang perlu kita maknai bersama adalah pada tahun 1908 munculnya gerakan Budi Utomo sebagai tokohnya Dr. Sutomo pada saat itu, dan tokoh-tokoh yang lain sebelum kita pada saat itu merdeka itu kan tokoh-tokoh itu adalah kaum bangsawan ya. Kaum bangsawan itu kaum terpelajar. Memang beliau itu punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Jadi kalau kita melihat sejarah itu bahwa kaum bangsawan pada saat itu punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Berarti yang bukan kaum bangsawan saat itu bagaimana itu ya? Berarti apakah tidak ada kesempatan untuk mengenyam pendidikan? Iya, pada saat itu tidak ada kesempatan, Pak. Hanya mereka yang bangsawan saja. Dan itu yang luar biasa dan perlu kita hargai adalah bangsawan yang punya kesempatan mengenyam pendidikan itulah yang menjadi tokoh nasional negara kita. Karena apa? Ternyata beliau memikirkan tentang rakyat Indonesia pada saat itu dijajah oleh bangsa lain. Bagaimana kita harus merdeka itu beliau-beliau itu yang memikirkan itu. Berarti di zaman penjajahan waktu itu memang tujuannya merdeka itu melalui pendidikan. Bagaimana setelah dia berpendidikan, punya kemampuan berpikir. Nah,
bagaimana dia harus membebaskan Iya. rakyat itu dari kaum penjajah itu diperoleh dari Cerdas berpikirnya, pengetahuannya itu. Nah, itu kan bangsa saja Iya. pada itu. Yang bangsa yang kaum Jadi rakyat biasa. kalau dulu kita ada yang Sumatera, yang Java, para pemuda-pemuda yang saat itu bisa bergerak, berkumpul bersama untuk memerdekakan kita saat itu. Nah, disitulah mereka beliau itu berpikir bagaimana untuk mengusir penjajah itu harus bersatu. Bersatu, nah berarti dengan semangat pendidikan, nanti melalui pendidikan kemudian akan memunculkan perkumpulan-perkumpulan baru, termasuk di sini adalah persatuan. Jadi semangat persatuan yang kemudian menjadi modal untuk kemerdekaan kita. Kalau tidak bersatu, otomatis ini menjadi momen yang sangat-sangat menyusahkan saat itu. Nah ini kalau kita di zaman penjajahan, bagaimana dengan zaman sekarang ini? Sekarang kan sudah tidak lagi ada bangsawan dan sebagainya. Semua masyarakat punya kesempatan memperoleh pendidikan. Semuanya. Nah, artinya kan semua masyarakat sudah mampu untuk berpikir dan bertindak. Artinya sadar. Nah, jadi sadar. Betul. Nah, berarti kan semua bisa memimpin begitu ya? Iya, semua bisa memimpin. Ya. Ini yang zaman sekarang. Sekarang. Tapi sekarang ini banyak tantangan-tantangan untuk anak muda sekarang. Jadi tantangan bagaimana jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara ini tentunya di era modern ini banyak tantangan-tantangan dari generasi muda. Mungkin bisa Pak Agus mungkin sampaikan ya. Jadi kalau dulu kebangkitan dulu untuk bangkit supaya melawan penjajah, sekarang bagaimana bangkit untuk melawan misalnya kekurang sadaran, kurangnya literasi, adanya media sosial seperti saat ini. Nah, bangkit bagaimana supaya bangsa kita beradab ya. Nah, adab ini tentunya, ini kalau kita bicara adab, ada di Sekolah Wijaya Putra yang namanya pendidikan budi pekerti. Nah, kita ngomong adab ini lah. Tentunya ini bisa membentengi anak didik kita dari hal yang tidak bersatu atau memecah persatuan kita. Ini ada pendidikan budi pekerti. Beliau adalah kepala pusat pendidikan budi pekerti. Langsung beliau mungkin bisa kita jelaskan. Jadi kalau kita tema sekarang itu jaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Itu kan berarti siapakah sebenarnya yang punya misi untuk itu, yang turut menjaga tunas bangsa itu? Antaranya adalah lembaga pendidikan itu termasuk punya misi, punya tugas tanggung jawab menjaga tunas bangsa dalam demi kedaulatan negara. Berarti nanti ada peran ya, peran guru, peran orang tua, peran sekolah, peran siswa, dan juga mungkin paling besar peran masyarakat dan juga peran teknologi. Contoh sederhananya peran guru kita di sekolah. Di sekolah saja terus dengan tanpa sudah tercetus tema seperti itu kita sudah turut serta menjaga sebagai tunas bangsa. Secara otomatis merupakan tanggung jawab kita semuanya sebagai seorang guru. Tidak hanya ada 5E kita ini di pendidikan budi pekerti itu, mulai dari example, explanation, exhortation, kemudian environment hingga experience. Nah ini adalah contoh-contoh yang bisa kita internalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Guru kan tidak hanya memberi contoh tapi bagaimana nanti memberi contoh dan menjadi contoh. Ini seorang guru. Kemudian peran dari orang tua sendiri kira-kira apa yang kita harapkan dari orang-orang di dalam era kebangkitan nasional ini? Ya, orang tua itu kan harus sadar dengan sendirinya ya, bahwasanya untuk menyiapkan putra-putrinya sebagai generasi penerusnya, sebagai tunas bangsa nanti itu, ya dia harus dibekali dengan pendidikan yang ada di rumah, pendidikan yang ada di rumah, keluarga. Karena memang orang tua itu adalah pendidikan pertama gitu ya. Jadi pintu awal untuk mengenal pendidikan itu adalah orang tua.
Ini orang tua, artinya kemudian ada sekolah, siswa. Nah ini kalau dari sudut siswa sendiri bagaimana menurut Pak Agus ini? Ya, maka dari itu pendidikan budi pekerti yang dilaksanakan di sekolah kita Pak ya, di Jaya Putra itu kan menginternalisasikan nilai-nilai budi pekerti. Dengan itu diharapkan anak itu siswa itu akan tumbuh sadar bahwasanya saya sebagai generasi muda itu apa yang harus saya lakukan untuk diri saya, untuk orang tua, untuk bangsa dan negara. Ya. Melalui pendidikan yang ada itulah perilaku yang kita bentuk. Ya. Kita bentuk untuk supaya menyiapkan untuk menjadi generasi yang siap mental, siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Saya pernah dengar memang kalimat dari Pak Anies Baswedan, itu beliau mengatakan di sini anak muda itu minim pengalaman. Dia tidak pernah menawarkan masa lalu, tapi dia menawarkan masa depan. Bahasa beliau itu the young today is the leader tomorrow. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi Indonesia ini sebenarnya tidak butuh anak muda yang malas, yang setiap hari selalu mengeluh, tapi sebaliknya butuh anak muda yang cerdas, tangguh dan berkarakter. Dan itu sekolah Wijaya Putra. Ada pendidikan budi pekerti yang menjadi bekal atau modal untuk menjadi tameng dari kebangkitan nasional ini. Di sini juga dikatakan bahwa pemimpin negara di masa yang akan datang tergantung bagaimana pemuda bangsanya hari ini. Nah, ini adalah bicara siswa kita, bicara generasi muda. Kalau kemudian dari segi media sosial, ini yang cenderung membuat anak didik kita itu terlena hari-harinya. Kira-kira menurut Pak Agus bagaimana ini untuk dari segi media sosial atau teknologi ini? Itu kan anak-anak kita bekali, etika bermedsos untuk bijak dalam menggunakan media. Karena media itu sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku kehidupan manusia. Nah itu guru atau pendidik ada sekolah Jaya Putra itu adalah sama dengan ditemakan itu jaga anak kita, bangsa, jaga anak kita, karena itu mereka lah yang nanti akan generasi penerus gitu yang akan menjaga kita, bahkan menjaga kedaulatan negara atau keutuhan bangsa ini, termasuk kita dijaga oleh anak didik kita yang saat ini menjadi generasi muda. Jadi misi kita, guru kita itu, kita semua itu memang bagaimana menyiapkan anak-anak itu betul. Berarti misalnya menyiapkan anak-anak kita ini atau tunas bangsa ini menjadi generasi siap yang tangguh, jadi kita berkarakter. Anak-anak yang kita didik inilah calon pemimpin gitu loh. Bagaimana kita membekali mereka, membimbing mereka, mendidik mereka menjadi seorang pemimpin yang benar-benar yang mengayomi kita nanti. Ya ini berarti benar-benar anak didik kita merupakan PR kita. Bagaimana mereka benar-benar mampu mengatasi yang saat ini gulirnya era modernisasi yang turut serta mungkin bisa memecah persatuan kita. Tapi dengan bijak dalam bermedsos tadi, dia akan menjadi bijak dalam berperilaku. Internalisasi pendidikan budi pekerti yang diterapkan dalam kehidupan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat itu juga menjadi bekal awal bagi mereka untuk semangat bersatu dan menahan perpecahan. Mungkin pesan yang bisa Pak Agus sampaikan untuk generasi muda, pesan yang bisa disampaikan? Jadi kami berharap generasi muda itu sadar betul, siswa kita termasuk generasi muda sadar betul bahwasanya tanggung jawab dan tugas Anda nanti itu ditunggu oleh bangsa dan negara. Tanggung jawab dan tugas nanti ditunggu oleh bangsa dan negara. Anak kita ini anak didik kita khususnya dan anak didik semua sekolah-sekolah pada umumnya ditunggu oleh bangsa dan negara. Ditunggu oleh bangsa kita. Apa yang Anda bisa lakukan, Anda persembahkan untuk bangsa dan negara. Jadi artinya apa yang bisa diberikan kepada negara, bukan menuntut apa yang bisa saya terima dari negara. Bukan seperti itu ya. Baik, ini yang menjadi PR kita
para pendidik di negeri ini di Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mungkin satu peribahasa yang sering kita ingat adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini merupakan PR bagi kita semuanya di Hari Kebangkitan Nasional. Sekolah Wijaya Putra mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saya bersama Pak Agus tentunya di sini sama-sama untuk mengajak teman-teman pendidik dan juga para generasi muda. Ayo kita sambut negeri ini di era generasi emas 2045 mendatang dengan semangat yang luar biasa sebagai pemimpin di negeri ini. Terima kasih, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.